Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang hipotesis penelitian. Nah, apa sih hipotesis penelitian itu? Yuk kita bahas sama-sama. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sederhana atau dugaan yang bersifat logis tentang populasi. Kemudian ada manfaat hipotesis. Nah, teman-teman semua pasti ingin tahu kan kenapa sih ada uji hipotesis dalam sebuah penelitian? Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah di mana sebuah hipotesis itu berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberikan arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Kemudian ada macam-macam hipotesis penelitian. Yang pertama ada logikal. Nah, hipotesis ini berlandaskan teori dan penelitian terdahulu. Yang kedua ada testable. Di sini, hipotesis harus diuji berdasarkan eksperimen. Yang ketiga ada reputable. Nah, hipotesis ini harus dapat disanggah atau ditolak. Yang keempat ada positif. Hipotesis ini haruslah memiliki sifat dan karakter yang positif. Di poin selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Yang ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang berdasarkan rumusannya dan berdasarkan cara mendapatkannya. Nah, yang berdasarkan rumusannya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis kerja HA atau H1 yang berfungsi untuk menghubungkan variabel X dan Y. Yang kedua, ada hipotesis statistika atau HO. Hipotesis ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Yang kedua, ada jenis hipotesis berdasarkan cara mendapatkannya. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis deduktif. Hipotesis ini berdasarkan penelitian kuantitatif. Yang kedua, ada hipotesis induktif, yang mana hipotesis ini berdasarkan penelitian kuantitatif. Kemudian di slide yang berikutnya ada cara membuat hipotesis. Gimana sih cara membuat hipotesis? Nah, berikut caranya. Yang pertama, perumusan hipotesis. Jadi di sini kita menentukan teori sebagai landasan hipotesis yang diikuti oleh data atau fakta ilmiah di lapangan sebagai landasannya. Yang kedua, kita menentukan hipotesis pendahuluan, di mana hipotesis yang kita gunakan itu untuk diuji coba. Cara yang ketiga adalah pengumpulan data. Kita mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan topik yang diangkat, yang kemudian data tersebut akan diolah. Kemudian yang keempat adalah uji hipotesis. Nah, di tahap yang terakhir ini, pengujian hipotesis dengan hasil penelitian. Jadi ini adalah finishnya ya. Kemudian ada contoh hipotesis. Misalnya, Harum ingin meneliti apakah ikan yang mati di sungai itu disebabkan karena pestisida. Kemudian, Harum berhipotesis bahwa adanya pengaruh pembuangan pestisida terhadap peristiwa matinya ikan di sungai. Untuk menguatkan dugaan tersebut, Harum pun melakukan eksperimen atau uji coba dengan mengambil sampel air sungai untuk dites di laboratorium. Nah, nanti dari situ akan ditemukan hasilnya apakah benar dugaan Harum yang awal bahwa ikan tersebut mati karena adanya pengaruh pestisida. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala waktunya saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.